Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1001 sampai dengan 1005. Bab 1001 Siapakah yang benar-benar tidak beruntung? Kapan? Sebuah lonceng, yang suaranya seolah datang dari entah eodi, bergema di seluruh pulau 100 kuat. Gelombang suara yang dahsyat menghancurkan awan di langit dalam sekejap, dan matahari yang terik, yang jatuh ke pulau itu, menyerupai gugusan api. Pulau top 100 yang sudah ramai tiba-tiba meledak dalam kegembiraan. Karena semua orang tahu bahwa dengan bunyi bel ini, kompetisi untuk daftar top 100 akan dimulai. Setiap ahli muda yang ingin berpartisipasi dapat mendaftar, menerima plat nomor mereka sendiri, dan kemudian menentukan lawan mereka berdasarkan plat nomor tersebut. Selain 100 pemain teratas yang mendapatkan bye sebagai pemain unggulan, semua pemain lainnya harus berpartisipasi dalam pertarungan demi pertarungan hingga pertarungan terakhir untuk masuk ke dalam 100 pemain teratas. Meskipun Ye Xiwen memiliki rekor luar biasa dalam membunuh Pangeran Buaya, dia tidak ada dalam daftar. Jadi dia harus berjuang naik peringkat satu per satu, sama seperti orang lain. Di tengah-tengah Pulau Hundred Strong, terdapat sebuah plaza luas yang membentang sejauh mata memandang, dan arus orang yang sangat besar mengalir masuk dari segala arah. Di alun-alun itu, terdapat ratusan arena pertarungan, berjejer satu demi satu. Di sekeliling alun-alun, terdapat deretan tribun yang menjulang hingga ke kedalaman awan. Lapisan-lapisan ruang ini menampung sejumlah penonton yang tidak diketahui jumlahnya, mungkin jutaan atau bahkan lebih, yang menyaksikan pertempuran. Ruang-ruang biasa tidak akan mampu menampung begitu banyak orang sekaligus. Membentang hingga ke kedalaman awan, ruang-ruang itu semuanya adalah subruang, yang terhubung dengan ruang pulau 100 teratas. Semuanya adalah ruang yang dirintis oleh leluhur kita. Hanya saja, tidak banyak orang yang memperhatikan persaingan untuk daftar 100 teratas saat itu. Kemudian, semakin banyak orang mulai memperhatikan, dan platform pengamatan terus meluas. Tentu saja, di bagian terdalam platform cloud terdapat posisi tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kekuatan, di kedalaman platform cloud yang tidak dapat dilihat oleh mata. Meskipun tampak berada di lokasi yang serupa, sebenarnya keduanya sama sekali tidak berada di tempat yang sama. Sekilas, Ye Xiwen melihat lautan manusia, dengan para ahli dari berbagai ras muncul di antara mereka. Tentu saja, ras manusia memiliki jumlah ahli terbanyak, karena berbagai ras laut terlalu tersebar dan tampaknya tidak memiliki ahli sebanyak ras manusia. Meskipun jumlah peserta sangat banyak, suasana tampak tertib dan terorganisir dengan baik. Tidak jelas berapa kali acara ini telah diadakan sebelumnya, tetapi kolaborasi antar berbagai pihak membuat acara berjalan lancar dan semuanya tertata sempurna. Wow, banyak sekali orang, seru Bai Hanmo, yang berdiri di sebelah Ye Xiwen, dengan terkejut. Ada alasan mengapa kompetisi untuk daftar 100 teratas telah menjadi acara besar yang menarik perhatian di seluruh wilayah Laut Yunsing. Jumlah talenta muda yang sangat banyak hampir melenyapkan semua pakar muda terbaik di wilayah Laut Yunsing. Ini hanya mencakup talenta muda terbaik. Bisa jadi, meskipun beberapa ahli mungkin meremehkan daftar 100 teratas ini, sebenarnya daftar ini cukup bergengsi. Meskipun 100 individu ini mungkin bukan ahli muda terkuat di wilayah Laut Yunsing, mereka praktis setara. Meskipun beberapa mungkin lolos dari seleksi, mereka tetap mewakili puncak keahlian. Saudara-saudari muda sekalian, pada saat itu, sebuah suara, yang tampaknya berasal dari entah eodi, seketika memenuhi seluruh alun-alun. Tak terhitung banyaknya pendekar bela diri muda terdiam. Saya sangat senang kalian semua datang untuk berkompetisi dalam daftar 100 teratas ini. Tanpa ragu, kalian semua termasuk yang terbaik dari generasi muda saat ini. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Saya yakin kalian mengerti apa arti kehormatan berada di daftar 100 teratas ini. Semua pendekar bela diri muda itu menahan napas dan memusatkan perhatian mereka. Memang, mereka tahu betul apa arti kehormatan berada di daftar 100 besar. Hanya dengan dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar 100 besar saja sudah menjadikan mereka termasuk yang terbaik di antara generasi muda. Setidaknya memiliki kekuatan tingkat kelima alam transenden.
mampu mencapai tingkat kelima alam transenden dalam usia 500 tahun tanpa diragukan lagi merupakan bukti kemampuan luar biasa mereka. Namun, mereka hanyalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika mereka bisa masuk ke dalam 100 besar, maka situasinya akan sangat berbeda. Setiap kali daftar 100 teratas dirilis, nama-nama tersebut langsung dikenal di seluruh wilayah Laut Yunsing. Dengan kata lain, mereka yang masuk dalam daftar 100 teratas menjadi terkenal dalam semalam. Hal ini tidak diragukan lagi sangat menarik bagi para praktisi bela diri muda ini. Aku tak akan banyak bicara lagi. Mari kita mulai. Dengan suara santai, kompetisi pun dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, papan nama di tangan banyak orang berbinar-binar dengan cahaya kejeniusan, menuntun mereka ke arena yang berbeda. Arena-arena ini diperkuat secara khusus dan sangat kokoh. Meskipun tampak berada di plaza ini, sebenarnya arena-arena ini berada di dimensi lain, dan tidak mungkin untuk memasukinya dengan cara biasa. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah para peserta saling mengganggu, sementara para penonton dapat dengan bebas memilih untuk menonton kompetisi manapun. Ye Xiwen merasa banyak mata tertuju padanya sejak awal kompetisi. Meskipun ia tidak tampil sebagai pemain unggulan, semua orang tahu kekuatannya. Ia bukan hanya unggulan 100 besar, tetapi bahkan bisa jadi unggulan 10 besar. Bukan hanya Ye Xiwen, tetapi juga Bai Hanmo dan Yao Qian di sampingnya menjadi pusat perhatian semua orang. Yao Qian adalah kontestan peringkat 100 besar di kompetisi sebelumnya, dan dengan kecantikannya yang memukau, ia menjadi pusat perhatian banyak orang. Meskipun Bai Hanmo tidak sepopuler Ye Xiwen dan Yao Qian, kisah tentang dirinya yang menghantam seorang ahli alam transenden dari klan buaya bayangan dengan satu pukulan telah menyebar ke kalangan kecil, dan reputasinya secara bertahap meningkat. Dari ketiganya, yang paling santai adalah Yao Qian, yang sudah menjadi unggulan 100 besar. Sebelum melalui proses seleksi sebelumnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Ye Xiwen dan Bai Hanmo dapat direkrut ke arena kapan saja. Haha, sekarang giliran saya untuk memamerkan keahlian saya. Bai Hanmo segera menerima pemberitahuan tentang kompetisi tersebut, dan babak pertama kompetisi, Ruang Dewa Bela Diri, pun segera dimulai. Ye Xiwen tidak memperhatikan pertandingan Bai Hanmo. Menurutnya, tidak perlu. Dengan semua pemain unggulan peringkat 100 teratas yang terpilih, kemampuan Bai Hanmo sudah lebih dari cukup untuk menyapu bersih semua lawan. Jika diberi waktu 1 atau 2 tahun lagi, dan dia mencapai tingkat ke-9 alam transenden, dia akan mampu bersaing bahkan dengan para ahli sekelas Pangeran Racun dan Pangeran Api. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Benar saja. Tak lama kemudian, Bai Hanmo keluar dengan senyum lebar. Apa kabar? Tanya Yao Qian dengan khawatir. Apakah kamu baik-baik saja, Saudari Yao? Seharusnya kau tanyakan padaku bagaimana keadaan lawanku. Bagaimana mungkin aku terluka? Dia sama sekali bukan tandinganku, kata Bai Hanmo dengan sangat tidak puas. Jelas sangat tidak senang karena Yao Qian meragukan kemampuan bertarungnya. Tidak lama setelah Bai Hanmo keluar, Ye Xiwen juga menerima pemberitahuan tentang kompetisi tersebut. Mengikuti petunjuk itu, Ye Xiwen langsung melangkah ke arena. Ye Xiwen bergerak cepat, dan pihak lain jelas belum tiba. Ye Xiwen hanya memejamkan mata untuk beristirahat. Tak lama kemudian, lawan pun memasuki arena. Namun, dia adalah seorang ahli dari suku laut. Dan tanpa ragu, dia adalah lawannya di ronde pertama. Pakar muda dari suku laut itu bahkan tidak melirik Ye Xiwen, juga tidak menyebutkan namanya. Dia hanya berkata dingin, "Aku akan memberimu kesempatan. Menyerah. Atau jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun menggunakan pedangku." Sungguh arogan. Tidak hanya Ye Xiwen, tetapi juga banyak penonton di tribun yang menyaksikan pertarungan Ye Xiwen tiba-tiba merasakan hal yang sama. Ketika semua 100 kontestan teratas dipilih sebagai pemain unggulan, pertarungan Ye Xiwen, sebagai ahli terkemuka yang mampu mengalahkan Pangeran Buaya, tentu saja menarik banyak perhatian. Kecuali mereka memiliki kerabat atau teman yang berpartisipasi dalam kompetisi, sebagian besar orang yang mengenal Ye Xiwen menonton pertarungannya. Siapakah makhluk laut ini? Beraninya dia bersikap sombong. Apakah dia bahkan tahu siapa Ye Xiwen yang berdiri di depannya?
Siapa orang ini? Sombong sekali. Apa dia tidak mengenali Ye Xiwen? Orang ini akan celaka. Ye Xiwen itu adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh Pangeran Buaya. Orang ini berani bersikap arogan di depannya. Dia hanya mencari masalah. Saat ini, semua orang sepakat mendukung Ye Xiwen. Lagi pula, sekuat apapun makhluk laut itu, mungkinkah ia lebih kuat dari Pangeran Buaya? Bahkan Pangeran Buaya pun tak mampu menandinginya. Apalagi makhluk laut ini. Melihat Ye Xiwen tidak bereaksi, makhluk laut itu menjadi tidak sabar dan langsung melepaskan auranya. Ternyata itu adalah seorang master tingkat ke-8 dari alam transenden. Meskipun baru saja memasuki tingkat ke-8, tingkat ke-8 dari alam transenden tetaplah seorang master tingkat ke-8 dari alam transenden, seorang master top sejati. Semua orang kemudian mengerti mengapa ahli muda dari suku laut ini bertindak begitu arogan. Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu mendalam. Pada tingkat ke-8 alam transenden, bahkan di antara generasi jenius ini, dia setidaknya akan berada di antara 30 teratas, atau bahkan 20 teratas. Dalam persepsi semua orang, Pangeran Racun dan yang lainnya hanya berada di puncak tingkat ke-8 alam transenden. Pemuda tak dikenal dari suku laut ini sebenarnya adalah seorang master dengan tingkat kemampuan yang sama dengan mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya, hasil terburuknya adalah finish di 10 besar. Ini adalah kuda hitam lain yang belum pernah masuk dalam daftar 100 besar. Jika dia masuk dalam daftar 100 besar, mustahil orang tidak akan memiliki kesan apapun tentangnya. Terlebih lagi, dia adalah kuda hitam yang sangat kuat. Sayangnya, dia bertemu Ye Xiwen. Kau tidak buruk. Berhasil bertahan melawan auraku sampai sekarang. Sayang sekali kau bertemu denganku. Pakar makhluk laut muda itu melirik Ye Xiwen dengan dingin dan berkata, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Niat pedangnya melonjak. Bab 1002 kemenangan pertama yang mudah. Sayangnya, justru akulah yang menabraknya. Banyak orang merasa ingin tertawa. Apakah ini benar-benar disayangkan? Siapa sebenarnya yang seharusnya merasa kasihan pada mereka? Secara teori, seorang master di tingkat ke-8 alam transenden seharusnya tak terkalahkan kecuali jika ia bertemu dengan seseorang seperti Pangeran Racun, Pangeran Api, atau Pei Xingchen. Namun, dari semua hal, kami malah bertemu satu sama lain. Sayangnya, mereka menabrakku. Memang benar. Tetapi belum pasti siapa yang pada akhirnya akan merasa kasihan kepada mereka. Dentang, pedang panjang di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya pedangnya melesat ke langit, dan langsung menerjang di depan Ye Xiwen. Pedang panjang itu tampak menembus langit, tiba di depan Ye Xiwen dalam detik berikutnya, membuatnya mustahil untuk bertahan. Serangan pedang ini jelas bisa disebut serangan pedang cepat. Namun, secepat apapun dia tidak mungkin bisa mengalahkan Ye Xiwen. Semua ini sepenuhnya transparan bagi Ye Xiwen, dan dia langsung menyadari semuanya. Hanya itu, Ye Xiwen tiba-tiba bergerak. Cahaya ilahi keemasan memancar dari tangannya, dan tangannya yang besar langsung terulur dan meraih cahaya pedang yang melesat ke arahnya. Bang! Cahaya pedang dari ahli makhluk laut muda itu langsung dihancurkan oleh Ye Xiwen, seolah terbuat dari kertas. Tidak mampu menembus roh emas Ye Xiwen. Segera setelah itu, Ye Xiwen melepaskan pukulan lain. Makhluk laut muda itu bergerak dengan pedangnya. Dan tepat saat dia menerjang ke depan, Ye Xiwen tanpa diduga menghancurkan cahaya pedangnya dalam sekejap. Sama sekali tidak siap, tinju Ye Xiwen sudah mendarat. Bang! Ia terkena pukulan tepat di dada dan terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah. Hanya dengan satu pukulan itu, ia mengalami cedera parah dan benar-benar hancur. Pukulan Ye Xiwen sangat dahsyat, mampu membalikkan sungai dan lautan. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan mengerikan seperti itu, layaknya makhluk surgawi humanoid, yang menghantam seseorang. Seandainya dia bukan seorang ahli di tingkat ke-8 alam transenden, satu pukulan itu saja sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Ini hanya karena Ye Xiwen mampu menahan kekuatannya. Sebelum terobosannya, dia mampu membunuh para ahli biasa di tingkat ke-9 alam transenden. Apalagi sekarang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Hampir seketika,
Pemuda makhluk laut yang baru saja menghunus pedangnya dikalahkan oleh Ye Xiwen dengan satu serangan. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan balik. Para penonton yang tadinya fokus pada pertarungan Ye Xiwen langsung menjadi kacau. Karena banyak yang bahkan tidak bisa membedakan sifat sebenarnya dari bentrokan antara Ye Xiwen dan ahli tingkat ke-8 alam transenden. Karena mereka adalah yang terlemah di antara mereka. Bahkan tingkat kultivasi makhluk laut muda itu sepenuhnya melampaui sebagian besar penonton. Namun, tidak ada yang mutlak, dan selalu ada beberapa ahli veteran di tingkat ke-9 alam transenden, atau bahkan mereka yang mungkin setengah langkah menuju alam aspek Dharma, yang menyaksikan pertempuran Ye Xiwen. Kerumunan dengan cepat mengetahui apa yang telah terjadi dari mereka. Ini keterlaluan. Meskipun semua orang mengatakan Ye Xiwen memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli tingkat ke-9 alam transenden, itu adalah seorang ahli tingkat ke-8 alam transenden. Dia bahkan tidak bisa menangkis satu pukulannya pun. Seberapa kuat dia sebenarnya? Kenyataan bahwa dia tidak masuk 100 besar kali ini adalah sebuah kesalahan besar. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa dengan mudah masuk 100 besar di semua kompetisi. Bagaimana mungkin Ye Xiwen bisa sekuat itu? Kerumunan itu meledak dalam keriuhan, seolah-olah panci telah mendidih hingga tumpah. Meskipun semua orang mendukung Ye Xiwen, mereka memperkirakan ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Namun, sejak awal, pertarungan benar-benar berat sebelah. Pemuda dari suku laut itu bukanlah tandingan Ye Xiwen. Ekspresi wajah para ahli makhluk laut itu saat ini tidak begitu baik. Bagaimanapun, perjuangan antara makhluk laut dan umat manusia adalah tren yang tak terhindarkan. Setelah bertahun-tahun berperang, mungkin konflik besar tidak akan meletus di Laut Yunsing, tetapi tidak dapat disangkal bahwa permusuhan antara makhluk laut dan umat manusia selalu ada. Persaingan untuk masuk dalam daftar 100 teratas ini bukan hanya soal kehormatan pribadi, tetapi juga merupakan kelanjutan dari konflik antara ras pelaut dan ras manusia. Di antara 100 teratas, berapa banyak yang merupakan ahli manusia? Berapa banyak yang merupakan ahli makhluk laut? Berapa banyak yang berada di 50 teratas? Berapa banyak yang berada di 10 teratas? Dan berapa banyak yang merupakan juara terakhir? Dalam beberapa tahun terakhir, karena kebangkitan mendadak Tuan Muda Hailong, para ahli ras laut benar-benar kewalahan, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh banyak ahli ras laut. Namun, mereka tidak mungkin berpartisipasi secara pribadi dalam kompetisi tersebut. Saat ini, kita memiliki kesempatan langka untuk melihat seorang tuan muda dari suku laut. Jika bukan karena Ye Xiwen, dia mungkin bisa masuk ke peringkat 20 besar, atau bahkan 10 besar. Namun, karena Ye Xiwen, mereka tersingkir di babak pertama. Jadi bagaimana mungkin mereka merasa senang saat itu? Ye Xiwen. Ye Xiwen, Ye Xiwen. Di sebuah panggung tertentu, Pangeran Racun menatap dingin Ye Xiwen, yang baru saja mengalahkan pemuda suku laut dalam satu gerakan. Terlepas dari kejayaan ras laut, pergolakan internal di antara ras laut tidak kalah sengitnya dengan pergolakan di antara umat manusia, dan bahkan lebih brutal. Inilah sebabnya mengapa umat manusia mampu bertahan di lautan yang tak terbatas meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun umat manusia juga kompleks dan terjalin dengan berbagai faksi, mereka masih jauh lebih baik daripada ras laut. Setidaknya mereka semua adalah satu ras. Meskipun ras laut mengklaim sebagai satu ras, mereka tidak melihatnya seperti itu secara internal. Mereka terbagi menjadi berbagai kelompok, dan persaingan di antara mereka bahkan lebih besar daripada persaingan dengan manusia. Karena aktivitas manusia terbatas pada pulau-pulau dan permukaan air, alih-alih menjelajah ke laut dalam, di mana persaingan sengit antar berbagai makhluk laut merupakan tema utamanya. Dia menyimpan dendam yang mendalam terhadap Ye Xiwen, berharap bisa mencabik-cabiknya. Tapi melihat Ye Xiwen mencuri perhatian sekarang, bagaimana mungkin dia merasa senang? Namun, karena saat ini ia adalah pemain unggulan di peringkat 100 besar, ia pada dasarnya tidak melakukan apapun di beberapa babak ini dan hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apapun terhadap Ye Xiwen. Apa? Kau ingin membunuhnya? Aku ragu kau punya kemampuan itu. Di sampingnya, Tuan Muda Yan mengejeknya tanpa ampun.
yang langsung membuat Tuan Muda Du menatapnya dengan dingin. Para ahli dari klan naga api beracun di sekitar mereka sudah lama terbiasa dengan hal-hal seperti itu, akan aneh jika suatu hari mereka berhenti berkompetisi. Haha, bagus sekali. Di tribun lain, Pei Xingchen bersorak saat Ye Xiwen menjatuhkan pemuda suku laut itu dengan satu pukulan. Anak suku laut itu terlalu sombong. Dia pantas diberi pelajaran. Apakah ini Ye Xiwen yang kau bicarakan? Seorang pemuda berjubah indah angkat bicara di sampingnya. Ia lembut dan sopan, tetapi wajahnya pucat dan tampak agak sakit. Jika seseorang sedang bernyanyi, mereka akan mengenalinya sebagai Tuan Muda Hailong yang terkenal dari Istana Hailong. Di samping mereka terdapat beberapa kelompok pakar muda, yang semuanya termasuk dalam 100 besar daftar pakar terbaik. Yang lain bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati mereka, apalagi duduk dan berdiskusi filsafat dengan mereka. Meskipun begitu, terlepas dari posisinya sebagai kandidat teratas dalam daftar 100 besar, mereka masih agak ragu-ragu saat menghadapi Tuan Muda Hailong dan Pei Xingchen. Lagi pula, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kedua orang di depan mereka. Atau lebih tepatnya, mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Benar, itu dia. Aku bertemu dengannya di Laut Iblis Kacau. Pei Xingchen mengangguk buru-buru dan berkata, posisi juaramu kali ini tidak begitu aman, bisa digulingkan kapan saja. Kau pikir kau bisa menjatuhkanku? Kau masih jauh dari itu. Tuan Muda Hailong terkekeh, sama sekali tidak khawatir dengan kata-kata Pei Xingchen yang sedikit mengancam. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu kali ini. Dan bukan hanya aku, anak bernama Ye Xiwen itu pasti akan mengejutkanmu juga. Pei Xingchen menatap Ye Xiwen dengan mata berbinar, tampak lebih percaya diri daripada dirinya sendiri. Sepertinya sang putri juga telah keluar dari pengasingan kali ini. Kau memiliki cukup banyak pesaing. Selain Pangeran Buaya yang sudah mati, ada juga Pangeran Racun dan Pangeran Api dari klan Naga Api Beracun, dan Paus Wuyuan dari Paus Pembelah Langit. Kudengar bahkan klan Iblis Laut telah mengirimkan kakak beradik Hai Wuliang dan Hai Wuyu kali ini. Hehe, ini benar-benar peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh lebih menarik daripada sesi-sesi sebelumnya. Orang-orang ini bukan hanya lawanku, tapi juga lawanmu. Tuan Muda Hailong menatap Pei Xingchen yang tampak angkuh, dengan sedikit rasa takjub. Orang-orang ini lebih dari sekadar lawannya. Bagi siapapun yang bercita-cita menjadi juara, mereka semua adalah musuh tangguh yang harus dikalahkan. Apa yang perlu aku khawatirkan? Aku bukan juara sejak awal. Jadi bagaimana jika aku kalah? Tapi kau berbeda. Jika kau kalah, tes-tes, itu akan menjadi hal lain. Kata Pei Xingchen dengan ekspresi mengejek. Dia tampaknya sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Dan mungkin dia bahkan tidak peduli dengan daftar 100 besar ini. Bagi sebagian lainnya, ini berarti bersaing dengan generasi muda yang bertalenta tinggi di antara sekian banyak orang lainnya untuk memperebutkan 100 kursi saja. Namun bagi mereka, lawan sebenarnya hanyalah beberapa dari mereka sendiri. Yang lain sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Saat ini, mereka hanya menambahkan Ye Xiwen, Crocodile Shadow, dan kakak beradik Hai Wuliang dan Hai Wuyu, di antara beberapa karakter lainnya. Masih belum perlu memperhatikan yang lainnya. Kau terlalu ceroboh. Kalau tidak, kau pasti sudah melampauiku sejak lama. Kata Tuan Muda Hailong sambil tersenyum kecut. Aku belum berlatih dengan cukup tekun. Aku praktis telah mencurahkan seluruh waktuku untuk berlatih. Ada begitu banyak jenius dan anak ajaib di dunia ini. Dan aku jelas bukan yang paling menonjol. Keberadaanmu di hadapanku saja sudah cukup. Apakah kau masih ingin menyeretku jatuh bersamamu? Kata Pei Xingchen dengan nada mengejek. Ambil contoh si bayangan buaya itu. Jika bukan karena kematian Pangeran Buaya, aku akan mengira dia sudah mati. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi. Bab 1003 Partisipasi Kuat 0. Ye Xiwen tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi bahan pembicaraan di antara orang lain. Setelah berhasil mengalahkan lawan pertamanya dan mengamankan kemenangan pertamanya, Ye Xiwen diteleportasi dari panggung oleh papan nama. Setelah diteleportasi keluar dari arena, dia langsung bergabung kembali dengan Bai Hanmo dan yang lainnya.
Berbeda dengan sikap acuh tak acuh Ye Xiwen terhadap pertarungan Bai Hanmo. Bai Hanmo justru memperhatikan pertarungan Ye Xiwen dengan saksama. Melihatnya menang dengan mudah, ia langsung tertawa dan berkata, "Saudara Ye, kau hebat sekali." Bocah suku laut itu terlalu sombong. Dia pantas diberi pelajaran. Namun, Ye Xiwen juga mengetahui kabar lain. Selain dirinya, ada bayangan buaya dari klan buaya racun tanpa bayangan, dan Hai Wuliang dari klan iblis laut. Kakak beradik Hai Wuyu dan Hai Wuyu juga berhasil melewati babak pertama dan menjadi pusat perhatian semua orang. Bagi banyak tokoh penting, babak seleksi sebelumnya bukanlah hal yang istimewa. Itu seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun kali ini berbeda. Karena beberapa ahli handal yang tidak termasuk dalam 100 pemain unggulan teratas telah muncul. Seperti Ye Xiwen, seorang ahli manusia misterius dengan latar belakang dan asal yang tidak diketahui. Ada juga Crocodile Shadow, meskipun ia memiliki latar belakang klan buaya beracun tanpa bayangan. Ia belum masuk dalam daftar 100 teratas karena ia telah lama terpinggirkan. Jadi saat ini, ia juga harus berjuang untuk naik dari bawah. Selangkah demi selangkah. Beberapa ahli muda dari klan iblis laut yang dipimpin oleh kakak beradik Hai Wuliang dan Hai Wuyu juga ikut serta dalam kompetisi ini untuk pertama kalinya. Meskipun mereka semua berpotensi masuk 10 besar, chapter saat ini dibatasi oleh aturan dan harus berjuang melewati babak-babak ini. Pertarungan mereka dengan cepat menarik perhatian semua orang. Setiap berita tentang mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Di antara keempatnya, Ye Xiwen tak diragukan lagi adalah yang terakhir berkompetisi. Sebelum dia, Hai Wuliang, Hai Wuyu, Xiu Mei, dan Ying, di antara yang lain, telah melewati kompetisi. Pertempuran mereka, seperti pertempuran Ye Xiwen, benar-benar menentukan dan cepat. Meskipun lawan mereka hanya 3 seniman bela diri tingkat 5 atau 6 alam transenden, mereka mengalahkan mereka dengan sangat cepat, yang cukup mengesankan. Banyak orang, bahkan dengan niat jahat, berspekulasi bahwa mereka berharap keempat orang ini akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian terlibat dalam pertempuran sengit. Namun terlepas dari itu, babak pertama dengan cepat berakhir. Semua pertandingan selesai. Beberapa merasa senang dan beberapa merasa sedih. Beberapa dengan mudah melewati babak pertama. Beberapa nyaris tidak lolos. Dan banyak lagi yang bahkan tidak berhasil melewati babak pertama. Hal itu sungguh membangkitkan perasaan akan beragam aspek kehidupan. Namun, tak seorang pun peduli dengan hal-hal yang tampak tidak penting bagi mereka. Bahkan para pemenang sekalipun. Karena babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Babak kedua kompetisi dimulai hampir tanpa jeda. Di ronde kedua, lawan Ye Xiwen adalah seorang ahli manusia muda di tingkat ke-6 alam transenden. Namun, begitu melihat Ye Xiwen, dia langsung menyerah tanpa ragu. Dia telah mendengar tentang prestasi Ye Xiwen sebelumnya. Bahkan para ahli di tingkat ke-8 alam transenden pun tak mampu menandinginya dan dengan mudah dikalahkan olehnya. Dia tentu saja tidak berani menghentikan Ye Xiwen. Faktanya, setelah putaran pertama, Ye Xiwen, Crocodile Shadow, Hai Wuliang, Hai Wuyu, dan lainnya langsung menjadi kandidat populer untuk maju ke babak selanjutnya. Mereka pada dasarnya adalah lawan yang tak terkalahkan. Jika Anda bertemu lawan seperti itu, Anda hanya bisa menganggap diri Anda tidak beruntung. Selain dia, ada juga sejumlah lawan populer lainnya yang melaju ke babak selanjutnya, seperti Bai Hanmo. Bagi Ye Xiwen, sistem kompetisi ini, yang mirip dengan babak eliminasi pendahuluan, sama sekali tidak sulit. Setelah dengan mudah melewati ronde kedua, saya melanjutkan ke 3 ronde berikutnya secara berturut-turut, hampir tanpa menemui perlawanan berarti di setiap ronde, dan sama sekali tidak merasa tertekan. Dalam 5 babak kompetisi ini, Ye Xiwen dan Crocodile Shadow dengan cepat menjadi pusat perhatian, terutama penampilan Ye Xiwen dan timnya, yang menjadi fokus perdebatan. Tak seorang pun mampu menahan satu gerakan pun dari mereka. Semuanya tampak persis seperti yang dibayangkan semua orang sebelumnya. Selain Ye Xiwen dan 3 orang lainnya, ada juga beberapa ahli muda top lainnya yang tiba-tiba muncul, seperti Bai Hanmo, yang semuanya memiliki
Kekuatan puncak tingkat ke-8 alam transenden. Hasil ini mengejutkan banyak orang, tetapi agak mengecewakan bagi Ye Xiwen. Meskipun ada beberapa kuda hitam, tidak ada yang terlalu mengejutkannya. Tidak ada yang mencapai tingkat ke-9 alam transenden. Atau jika ada, mereka masih menyembunyikan kekuatan mereka. Semua ini sangat mungkin terjadi, karena dia menyembunyikan kekuatannya. Mungkin di mata orang lain, penampilannya sudah cukup memukau, tetapi dia bahkan belum menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Bahkan ahli tingkat 8 alam transenden di ronde pertama pun tidak bisa membuatnya mengerahkan lebih banyak tenaga. Hanya seorang ahli sekaliber Crocodile Prince yang bisa membuatnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Baginya, daftar 100 besar tahun ini sudah cukup kacau. Jadi tidak ada salahnya jika lebih kacau lagi. Sebaliknya, mampu mengalahkan para master ini dan mencapai puncak akan menjadi hal terbaik yang pernah ada. Kompetisi dengan cepat mencapai babak ke-6. Setelah babak ke-6, 100 pemain teratas yang awalnya dipilih sebagai pemain unggulan juga bergabung dalam pertarungan. Hal ini membuat pertarungan menjadi semakin sengit. Pertarungan yang sudah sengit menjadi semakin intens karena kehadiran 100 pemain unggulan teratas ini. Ye Xiwen langsung merasa bahwa sebagian besar perhatian yang awalnya tertuju padanya telah hilang. Setelah 100 pemain unggulan teratas keluar, auranya yang semula menghilang, terutama karena ada juara sebelumnya seperti Hailong Gongzi di antara mereka. Harus diakui bahwa setelah memasuki ronde ke-6, tingkat persaingan jauh lebih tinggi. Para praktisi seni bela diri di tingkat ke-5 dan ke-6 alam transenden telah lama tersingkir dan mustahil bisa sampai sejauh ini. Para ahli tingkat terendah yang telah mencapai titik ini semuanya berada di atas tingkat ke-7 alam transenden. Untuk dapat mencapai tingkat kultivasi seperti itu pada usia yang baru beberapa ratus tahun, orang-orang ini dapat dianggap sebagai jenius. Kini, hanya tersisa 300 orang di arena Martial God Space, bahkan termasuk 100 pemain unggulan teratas. Jika Anda bisa memenangkan 2 putaran, Anda tentu saja akan bisa masuk ke kompetisi untuk daftar 100 teratas. Rasa jijik yang muncul kemudian merupakan persaingan di dalam daftar 100 teratas. Itu adalah persaingan untuk mendapatkan peringkat, bukan persaingan untuk memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat. Lawan Ye Xiwen di ronde ke-6 juga merupakan pemain unggulan dari daftar 100 teratas. Seorang seniman bela diri manusia muda di tingkat ke-7 alam transenden. Ketika pendekar muda itu melihat lawannya adalah Ye Xiwen, dia tidak bisa menahan rasa getir. Benarkah langit tidak berpihak padanya? Lawan di ronde ke-6 sebenarnya adalah Ye Xiwen. Saat 100 pemain unggulan teratas sedang beristirahat, dia sudah memperhatikan para pemain kuda hitam yang mungkin tiba-tiba muncul. Hampir setiap tahun dalam daftar tersebut, selalu ada beberapa kontestan kuda hitam yang muncul. Dan Ye Xiwen tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara mereka. Dia adalah seseorang yang bahkan mampu mengalahkan Pangeran Buaya, yang berada di peringkat 10 besar. Seorang master seperti itu begitu tangguh sehingga hampir menghilangkan keinginan untuk melawannya. Apakah mereka benar-benar akan tersingkir dari daftar 100 teratas? Namun karena kita sudah sampai di alam peri, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Pada saat itu, dia melangkah maju dan berkata, "Nama saya Lucian. Mohon berikan bimbingan Anda kepada saya." Saat dia berbicara, dalam sekejap, aura yang luar biasa muncul di tubuh Lucian. Aura puncak tingkat ke-7 alam transenden menyapu dan menghancurkan Ye Xiwen dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Melihat aura yang dipancarkan oleh Lucian, semua orang tersentak kaget, bahkan beberapa sampai terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya pemain unggulan dari daftar 100 teratas bergabung dalam pertempuran. Peringkat Lucian di daftar sebelumnya tidak tinggi. Hanya sekitar peringkat ke-80. Dia baru saja memasuki tingkat keempat alam transenden. Hanya dalam 30 tahun, para ahli di bagian bawah daftar 100 teratas ini telah memasuki tingkat ke-7 alam transenden. Meskipun saya tahu mereka pasti akan membuat kemajuan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, saya tidak menyangka mereka akan meningkat secepat ini. Jika Lucian sudah sekuat ini, bukankah mereka yang sudah berada di peringkat 50 teratas dalam daftar itu akan segera memasuki tingkat ke-8 alam transenden? Berdasarkan peringkat sebelumnya,
Mereka yang berada di tingkat ke-8 alam transenden seharusnya berada di 10 besar. Tetapi sekarang tampaknya mereka hanya mampu masuk ke dalam 50 besar. Kompetisi tahun ini kemungkinan akan menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, seseorang di tingkat ke-8 alam transenden dapat dengan mudah masuk 10 besar. Sekarang, bahkan 50 besar pun mungkin membutuhkan seseorang di tingkat ke-8 alam transenden. Dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada kompetisi di wilayah Laut Yunsing kita yang dapat dibandingkan dengan yang satu ini. Memikirkan hal ini, banyak orang menjadi bersemangat. Memang benar bahwa kita harus mengakui makhluk sosial. Hanya dalam persaingan yang ketatlah seorang jenius yang tak tertandingi dapat lahir. Kelahiran seorang jenius yang tak tertandingi seringkali disertai oleh satu, beberapa, atau bahkan sekelompok jenius berbakat lainnya yang bersinar terang. Hanya dalam persaingan yang sengit, semangat kompetitif seseorang akan semakin intens. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin kuat pula wilayah Laut Yunsing. Ye Siwen menyipitkan matanya, dia bisa melihat segala sesuatu tentang Lucian. Meskipun dia baru berada di tingkat ke-6 alam transenden, segala sesuatu tentang Lucian sepenuhnya jelas baginya. Tidak ada rahasia yang tersisa baginya. Terima ini, teriak pemuda itu. Sosoknya menghilang seketika dan muncul kembali di belakang Ye Siwen dalam sekejap. Tinjunya, yang tiba-tiba berubah menjadi gunung, menghantamnya. Bab 1004 Pangeran Racun yang Frustrasi. Ambil ini, teriak pemuda itu. Sosoknya menghilang seketika, lalu muncul di belakang Ye Siwen dalam sekejap. Tinjunya tiba-tiba berubah menjadi gunung dan menghantam ke bawah. Kepalan tangan Lucian seberat gunung, seketika memberikan sensasi tekanan yang luar biasa kepada orang-orang. Pakar tingkat ke-7 alam transenden itu memang sesuai dengan reputasinya. Dia bahkan satu tingkat di atas level Ye Siwen saat ini. Tentu saja, kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Siwen. Semburan energi pedang berapi-api langsung melesat dari tangan Ye Siwen. Dan dia berbalik lalu menebas ke belakang, menghantam kepalan tangan itu dengan keras. Pedang Ye Siwen seketika menembus hembusan angin tinju yang datang dan menyapu Lucian. Bang! Lucian terlempar seketika dan langsung pingsan. Ye Siwen menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya secara langsung. Jika tidak, nasibnya akan jauh lebih tragis. Meskipun sudah diperkirakan, melihat Lucian terlempar jauh akibat satu serangan Ye Siwen tetap menimbulkan kehebohan. Banyak orang tahu bahwa Ye Siwen sangat kuat, tetapi Lucian setidaknya adalah ahli top dalam daftar 100 besar tahun sebelumnya. Orang biasa tidak akan mampu menandinginya. Namun, Lucian bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Ye Siwen. Meskipun Ye Siwen telah menghancurkan seorang ahli alam transenden di depan semua orang pada ronde pertama, ahli ras laut itu bukanlah salah satu dari 100 ahli teratas, jadi masih ada kesenjangan. Setelah menebas Lucian dengan satu pukulan, Ye Siwen mengikuti cahaya dari papan nama itu dan terbang keluar juga. Saat ini, tidak banyak orang yang tersisa di medan pertempuran. Hanya 300 orang yang masih ada. Mereka yang tersisa tidak diragukan lagi adalah para elit dari yang paling elit. Terlepas dari mereka yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat berbeda, seperti Ye Siwen dan Lucian, akan sulit bagi yang lain untuk membelah seseorang menjadi dua dengan satu serangan seperti Ye Siwen. Sebenarnya, dialah orang pertama yang mengakui orientasi seksualnya. Setelah keluar dari sana, Ye Siwen mulai mencari arena Yao Qian dan Bai Hanmo. Dia belum menemukan arena Yao Qian, tetapi dia menemukan arena Bai Hanmo terlebih dahulu. Lawannya adalah seorang master dari ras laut, seorang ahli top dalam daftar 100 besar, dan seorang master dari klan naga api beracun. Manusia, menyerahlah, kau bukan tandinganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Pakar dari klan naga api beracun itu langsung mengunci targetnya pada Bai Hanmo dengan indera ilahinya. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Auranya langsung memancar, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang master di tingkat ke-8 alam transenden. Dalam daftar 100 teratas, dia mampu masuk ke peringkat 50 teratas, membuatnya jauh lebih kuat daripada lawan Ye Siwen. Tidak heran dia begitu percaya diri. Banyak orang memperhatikan pertarungan antara Bai Hanmo dan ahli dari klan naga api beracun ini.
Setelah beberapa ronde kompetisi, Bai Hanmo menonjol di antara yang lain dan membuat namanya terkenal. Meskipun dia tidak mendapat perhatian sebanyak Ye Xiwen dan Crocodile Shadow, jumlah orang yang tertarik dengan pertarungannya sama banyaknya. Lawannya adalah seseorang yang awalnya berada di peringkat 50 teratas dari daftar 100 teratas, dan merupakan kekuatan yang sangat tangguh dalam daftar tersebut. Pertarungan antara dua individu kuat ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Kedua belah pihak adalah ahli di tingkat ke-8 alam transenden. Pertempuran ini kemungkinan akan menjadi sengit. Meskipun Bai Hanmo tampaknya telah mencapai puncak tingkat ke-8 alam transenden, para ahli dari klan naga api beracun dapat mengalahkan mereka yang berada di alam yang sama. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Kurasa tidak begitu. Kebangkitan Bai Hanmo begitu pesat. Dalam beberapa ronde ini, sekuat apapun lawannya, mereka tidak akan mampu bertahan 5 langkah melawannya. Bahkan ada yang tidak mampu bertahan 1 langkah pun. Tapi mereka hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin para ahli dari klan naga api beracun bisa disebut orang biasa? Jika kedua pihak terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan, aku tetap lebih mendukung para ahli dari klan naga api beracun. Manusia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan naga dalam hal fisik. Kedua tim memiliki pendukung masing-masing, dan tampaknya ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Menyerah, hehe, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Bai Hanmo mencibir, dan seketika pedang panjang di tangannya melepaskan niat pedang yang mengerikan, menyerang dengan bunyi dentang. Di bawah pancaran energi pedang, seluruh langit tampak diwarnai dengan warna giok, menjadi dunia giok. Sangat cepat, pakar dari klan naga api beracun yang tadi begitu percaya diri mengancam Bai Hanmo tiba-tiba terkejut. Ia merasakan bulu kuduknya merinding. Teknik pedang macam apa ini? Bagaimana bisa secepat ini? Dimanapun cahaya pedang itu menyentuh, langit berubah menjadi warna seperti giok. Dia hanya sempat mengangkat tangannya untuk menangkis, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Bunyi dentingan keras, seperti logam yang beradu dengan logam, bergema dan menyebar dengan cepat. Dia merasakan sensasi kesemutan di seluruh tubuhnya. Kekuatan luar biasa mengalir melalui pedang panjang itu, hampir membuatnya mati rasa sepenuhnya. Bisakah kau menghindarinya? Serangan pedang kedua Bai Hanmo keluar dalam sekejap mata. Serangan pedang kedua dengan cepat membelah langit, langsung menuju ke ahli dari klan naga api beracun. Pedang yang sangat cepat. Aku tidak tahu teknik pedang macam apa ini, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Dengan satu tebasan, dunia berubah menjadi warna giok. Seru seseorang. Bukan hanya karena kemampuan pedang Bai Hanmo yang luar biasa cepat, tetapi juga karena penampilan ahli klan naga api beracun yang berantakan di bawah serangan pedangnya. Pedang Bai Hanmo memang cepat, tetapi banyak orang tidak bisa menilai seberapa cepat atau seberapa kuat pedang itu sebenarnya. Namun, dengan mengamati keadaan berantakan ahli klan naga api beracun tingkat 8 alam transenden itu, semua orang langsung memperoleh pemahaman yang mendalam. Perlu dicatat bahwa karena klan naga api beracun memiliki garis keturunan klan naga, mereka jauh lebih kuat daripada makhluk laut biasa bahkan pada level yang sama. Oleh karena itu, mereka seringkali mampu menyapu bersih persaingan pada level yang sama. Fakta bahwa mereka sekarang berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan di bawah pedang Bai Hanmo menunjukkan betapa hebatnya Bai Hanmo. Bagaimana mungkin semua orang tidak takjub? Pedang itu kembali menghantam pedang panjang klan naga api beracun. Pada saat itu, lengannya mulai mati rasa, dan benturan mengerikan lainnya membuat pedang panjangnya terlempar. Dentang. Setelah berputar beberapa kali di udara, pedang panjang itu ditancapkan langsung ke celah batu di arena. Dentang. Hampir bersamaan, serangan pedang ketiga Bai Hanmo menghantam tanah. Teknik pedangnya tampak tidak memiliki detail lain, hanya kecepatan pedang yang sangat cepat. Atau mungkin, dia hanya menunjukkan kecepatan pedang yang luar biasa cepat, yang cukup untuk mengalahkan lawan tangguh dari klan naga api beracun ini. Bang! Pakar dari klan naga api beracun itu terlempar jauh, memuntahkan darah. Sebuah luka besar berdarah menutupi tubuhnya. Pemandangan yang mengerikan. 3 pedang. Hanya 3 pedang. Pertandingan ini, yang awalnya diperkirakan akan menjadi pertarungan yang sangat seimbang, berakhir dengan kemenangan Bai Hanmo. Namun,
Semua ini sudah sesuai dengan harapan Ye Xiwen. Klan naga api beracun memiliki darah naga dan merupakan klan naga tingkat bawah. Mereka sulit ditandingi bahkan di antara mereka yang setara. Tetapi itu hanya berlaku untuk orang biasa. Tapi apakah Bai Hanmo orang biasa? Baik dari segi garis keturunan maupun teknik kultivasi, dia jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Di antara mereka yang setara, dia pasti bisa bersaing dengan Pangeran Buaya dan lainnya. Terlebih lagi, ahli dari klan naga api beracun ini baru saja memasuki tingkat ke-8 alam transenden, yang jauh lebih rendah daripada tingkat puncak ke-8 alam transenden milik Bai Hanmo. Kecuali mereka bertemu seseorang seperti Pangeran Racun atau Pangeran Api, kebanyakan orang tidak akan mampu menandingi Bai Hanmo. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sisi lain, Yao Qian, meskipun dia juga telah memasuki tingkat ke-8 alam transenden, mungkin sebagian besar orang di 50 besar daftar 100 teratas saat ini telah memasuki tingkat ke-8 alam transenden. Keunggulannya tidak begitu jelas, dan dia membutuhkan sedikit keberuntungan untuk melangkah lebih jauh. Namun, tepat ketika Ye Xiwen hendak melanjutkan pencarian di arena Yao Qian, sebuah suara jernih dan dingin terdengar dari belakangnya. Ye Xiwen, sebaiknya kau hidup sejahtera dan jangan sampai dikalahkan oleh orang lain. Kalau tidak, akan sangat disayangkan. Ye Xiwen tidak perlu menoleh untuk mengenali suara itu. Suara itu tak lain adalah suara Pangeran Racun. Dia menoleh dan melihat bahwa pria itu memang Pangeran Racun. Pangeran Racun menatap Ye Xiwen dengan tatapan dingin, dan gas racun hijau samar terlihat di matanya yang dingin. Dia telah menguasai seni racun sepenuhnya, memasukkannya ke dalam setiap sel tubuhnya, menjadikannya seorang ahli racun sejati. Dapat dikatakan bahwa lawan seperti itu adalah seseorang yang harus diwaspadai oleh semua orang, dan seseorang yang paling ditakuti oleh semua orang. Dia telah menguasai seni menggunakan racun dengan cara yang tidak lazim hingga tingkat yang terhormat, yang menunjukkan betapa hebatnya dia. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak takut padanya, karena sekuat apapun kemampuan racunnya, itu sama sekali tidak dapat melukai Ye Xiwen. Ye Xiwen memiliki perlindungan ilahi dan dapat sepenuhnya mengabaikan kemampuan racunnya. Oleh karena itu, Pangeran Racun, yang merupakan lawan tangguh bagi siapapun, dikalahkan seperti anjing liar saat menghadapinya, dan sama sekali bukan tandingan baginya. Apa yang kau sayangkan? Kau pikir kau bisa menandingiku? Ye Xiwen mencibir. Ekspresi Pangeran Racun berubah drastis. Dia sepertinya mengingat dua kekalahannya di tangan Ye Xiwen. Pertama kali, bisa dibilang dia agak ceroboh dan menderita kekalahan di tangan Ye Xiwen. Tetapi kali kedua, dia sepenuhnya siap dan bahkan bergabung dengan beberapa ahli tingkat ke-9 alam transenden untuk mengepung Ye Xiwen. Namun, dia sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Ye Xiwen berhasil menembus pengepungannya dan membunuh beberapa ahli tingkat ke-9 dari alam transenden. Dia dikejar oleh Ye Xiwen seperti anjing liar. Memikirkan hal ini, otot-otot di wajahnya berkedut tak terkendali, dan tatapannya ke arah Ye Xiwen menjadi semakin dingin. Tunggu saja. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku, atau aku akan membuatmu menyesal sampai mati. Kata Pangeran Racun dingin, setelah menenangkan dirinya. Dia belum pernah membenci siapapun sebegitu besarnya sebelumnya. Belum pernah. Karena belum pernah ada yang membuatnya menderita kerugian sebesar itu sebelumnya, sehingga ia hampir tidak berdaya untuk melawan. Perasaan ini sangat membuat frustrasi. Bab 1005 momentum yang tak terhentikan. Perasaan ini sangat membuat frustrasi. Bahkan saingannya sejak kecil, Tuan Muda Yan, tidak pernah membuatnya merasa tersinggung. Karena keduanya seimbang. Masing-masing memiliki kemenangan dan kekalahan sendiri, sehingga mustahil baginya untuk merasa tersinggung. Namun, saat berhadapan dengan Ye Xiwen, dia merasa sangat frustrasi. Masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen. Jika dia bisa, itu tidak akan terlalu buruk. Tetapi ini bukan hanya masalah tidak menang. Bahkan dia sendiri bisa melihat bahwa Ye Xiwen sepenuhnya menekan kemampuan racunnya. Inilah yang paling membuatnya frustrasi, dan alasan mendasar mengapa dia begitu bertekad untuk membunuh Ye Xiwen. Selain Ye Xiwen,
Semua orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya merasa waspada terhadapnya karena kemampuan racunnya, yang menjadikannya salah satu orang paling berbahaya di antara mereka. Namun, hal itu tidak berlaku di hadapan Ye Xiwen. Kemampuan racunnya tampaknya tidak banyak berpengaruh pada Ye Xiwen. Bisa dikatakan bahwa itu benar-benar terkendali. Dia bahkan sempat takut bahwa saat menghadapi Ye Xiwen, dia sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Perasaan ini membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas jarum. Seolah-olah dia akan mati lemas kapan saja. Rasanya seperti bertemu seseorang yang bisa mencekikmu dengan satu tamparan kapan saja. Ketakutan yang mendalam itu tak terkendali. Satu-satunya cara untuk meredakan ketakutan ini adalah dengan membasminya sejak dini, untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya ini. Setelah menatap Ye Xiwen dengan penuh kebencian, Pangeran Racun pergi sendirian. Selama mereka tetap tak terkalahkan, cepat atau lambat mereka akan bertemu di kompetisi. Dan saat itu, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Xiwen pergi begitu saja. Kakak Ye, haha, aku menang. Satu kemenangan lagi dan aku akan masuk daftar 100 besar. Haha, mudah sekali. Sosok Bai Hanmo muncul di udara. Dan saat melihat Ye Xiwen, dia sangat gembira. Dia sangat gembira setelah mengalahkan lawannya. Apakah saudari Yao belum keluar? Apakah dia mengalami masalah? Ketika keduanya menemukan arena Yao Qian, mereka menyadari bahwa Yao Qian memang dalam kesulitan. Lawannya tidak lebih lemah dari Bai Hanmo, seorang master yang juga telah memasuki tingkat ke-8 alam transenden, dan tidak jauh lebih lemah dari Yao Qian. Seorang master yang mampu mencapai tingkat ke-8 alam transenden di usia ini. Masing-masing dari mereka adalah jenius yang tak tertandingi. Bahkan, bisa dikatakan mereka semua adalah naga di antara manusia. Selain orang-orang luar biasa seperti Ye Xiwen, menantang lawan dengan level yang lebih tinggi adalah hal yang mustahil. Setelah bertemu dengan ahli ini, Yao Qian pada dasarnya terjebak dalam pertempuran yang sulit. Pertempuran yang berat, ini hanya bisa digambarkan sebagai pertempuran sengit. Lawan Yao Qian juga sangat gigih, dan pertempuran berlangsung selama lebih dari 1000 langkah. Akhirnya, Yao Qian mengalahkan lawannya hanya dengan satu langkah. Apakah dia menyembunyikan kekuatan sebenarnya? Ye Xiwen tiba-tiba menyadari sesuatu. Meskipun pertarungan Yao Qian terlihat berat dan melelahkan, sebenarnya dia cukup tenang. Pakaiannya bahkan tidak sedikit pun berantakan. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan lawannya semudah Ye Xiwen dan Bai Hanmo, dia jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Yao Qian pada dasarnya adalah salah satu kontestan terakhir yang menyelesaikan pertandingannya. Setelah dia selesai, babak ke-6 kompetisi berakhir, dan babak ke-7 langsung dimulai. Meskipun tidak adil bagi mereka yang menyelesaikan perlombaan terlambat, ini adalah bentuk keadilan terbesar karena hanya mereka yang mengalahkan lawan mereka lebih awal yang memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat. Dengan kata lain, hanya yang kuat yang dapat mencapai garis finish, yang merupakan aturan yang sangat kejam. Dibandingkan dengan ronde ke-6 kompetisi, ronde ke-7 juga sama tenangnya, tanpa kejadian tak terduga. Ye Xiwen mengalahkan lawannya dalam satu gerakan seperti biasa, dan Bai Hanmo tidak mengerahkan banyak usaha. Yao Qian beruntung kali ini, hanya bertemu dengan seorang ahli bela diri di tingkat ke-7 alam transenden, yang dengan mudah ia kalahkan. Ketiganya dengan mudah masuk ke dalam 100 besar. Dan Ye Xiwen tak diragukan lagi menjadi pusat perhatian semua orang, karena tidak banyak seniman bela diri yang tersisa, bahkan tidak sampai 100. Di antara mereka ada Ye Xiwen, Jian Wushuang, Pangeran Racun, Pangeran Api, dua bersaudara bayangan buaya dari klan Iblis Laut, Pei Xingchen, Pangeran Naga Laut, dan yang terakhir dari 3 penguasa manusia, Ratu Gua Terang, yang semuanya adalah seniman bela diri dengan potensi untuk memenangkan kejuaraan, menarik perhatian semua orang dan bersinar terang. Meskipun hasil kompetisi belum diumumkan, individu-individu ini hampir dapat dipastikan sebagai 10 master terbaik dalam daftar tahun ini. Satu-satunya perbedaan adalah peringkat mereka di antara mereka sendiri. Dibandingkan dengan mereka yang sudah terkenal selama bertahun-tahun, Ye Xiwen, yang baru saja terkenal, langsung menjadi orang yang paling banyak ditonton di antara mereka.
Semua orang akan menjadi selebriti cepat atau lambat, dan banyak orang memiliki gambaran tentang kekuatan mereka. Tetapi Ye Xiwen masih diselimuti misteri, dan tidak banyak orang yang benar-benar tahu kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Bukan hanya para penonton di panggung tinggi, tetapi juga para jenius papan atas lainnya diam-diam mengamati Ye Xiwen. Sayangnya, tidak jelas apakah lawannya terlalu lemah atau Ye Xiwen terlalu kuat. Sepanjang pertarungan, Ye Xiwen hanya menggunakan satu gerakan sederhana, dan tidak ada yang mampu menahan gerakan sederhananya itu. Musuh manapun dengan mudah dihancurkan di hadapannya. Tekniknya telah mencapai titik menyederhanakan kerumitan dan mengubah yang buruk menjadi luar biasa. Satu gerakan saja sudah cukup untuk mengalahkan semua musuh. Belum ada yang berhasil memaksanya menggunakan gerakan kedua. Hal ini membuat banyak orang yang ingin menyelidiki kemampuan sebenarnya dari Ye Xiwen merasa sangat frustrasi. Ye Xiwen memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Di antara semua yang tersisa, tingkat kultivasinya paling rendah. Tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia sangat menakutkan. Bahkan para ahli di tingkat ke-8 alam transenden pun tidak mampu menandinginya. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Di tribun, jauh di dalam platform awan, di ruang sekunder itu, para pejabat tinggi dari berbagai kekuatan di wilayah Laut Yunsing berkumpul di sana. Semuanya mengarahkan pandangan mereka ke arah Ye Xiwen. Dia terlalu misterius. Anda sama sekali tidak bisa menilai kekuatan tempurnya berdasarkan tingkat kultivasinya. Tapi justru itulah mengapa kekuatan tempurnya semakin sulit dipahami. Terutama beberapa ahli alam aspek Dharma dari klan buaya racun tanpa bayangan. Wajah mereka bahkan lebih muram saat menatap Ye Xiwen. Bagi mereka, Ye Xiwen adalah penghinaan terbesar di hati mereka. Dan jatuhnya pangeran buaya adalah rasa sakit yang tak terungkapkan di hati mereka. Kapan klan buaya racun bayangan mereka pernah menderita kehilangan sebesar ini? Namun, karena Sekte Guiyuan, mereka menderita kerugian tetapi tidak memiliki cara untuk membalas dendam. Tentu saja, jika bayangan buaya bisa membunuhnya dalam kompetisi untuk daftar 100 besar ini, itu akan menjadi hasil terbaik. Kekuatan Tuan Muda Hailong semakin bertambah kuat. Dia mungkin tidak akan kesulitan memenangkan kejuaraan kali ini. Jika kita berbicara tentang memenangkan kejuaraan kali ini, hanya klan naga api beracun kita yang bisa. Kita setidaknya memiliki 2 tempat di 10 besar. Mari kita terus menonton. Kompetisi tahun ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dari 10 unggulan ini pasti sudah menjadi juara di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang setelah mereka semua berkumpul, wilayah Laut Yunsing telah mengantarkan era keemasan yang baru. Zaman keemasan, hanya Tuhan yang tahu. Tanpa ujian alam darah, orang-orang ini bukan apa-apa. Hanya mereka yang selamat dari ujian alam darah yang bisa menonjol di antara rekan-rekan mereka. Jauh di dalam platform cloud, para pejabat tinggi dari berbagai faksi memiliki pendapat yang berbeda. Mereka tetap tenang mengenai kinerja para ahli muda ini, seolah-olah sama sekali tidak tertarik pada mereka. Banyak dari mereka telah sampai sejauh ini. Bagi mereka, generasi ahli yang lebih muda yang belum mencapai alam aspek Dharma bukanlah sesuatu yang istimewa. Mungkin suatu hari nanti giliran mereka untuk mendominasi wilayah Laut Yunsing, tetapi setidaknya bukan sekarang. Sebelum mereka, para tuan muda ini hanya bisa dianggap sebagai pemula. Dalam tren umum ini, persaingan antara masyarakat laut dan masyarakat manusia telah menjadi tema utama. Pada ronde ke-8 pertempuran berikutnya, Ye Xiwen sekali lagi dengan mudah mengalahkan lawannya. Kali ini, lawannya adalah seorang master yang hampir mencapai puncak tingkat ke-8 alam transenden. Meskipun dia tidak sebaik Bai Hanmo, dia masih cukup hebat. Namun, mereka bukanlah tandingan bagi Ye Xiwen. Lawan Bai Hanmo juga merupakan ahli puncak tingkat ke-8 alam transenden. Tetapi dia hanyalah orang biasa dan tidak sebaik Bai Hanmo. Namun, kali ini Bai Hanmo bertarung selama lebih dari 50 langkah sebelum akhirnya mengalahkan lawannya. Meskipun begitu, penampilan Bai Hanmo tetap sangat mengesankan. Banyak orang bahkan menganggapnya sebagai ahli terkuat di bawah 10 besar. Bahkan jika bukan yang terkuat, dia sudah mendekati itu. Dengan kekuatan ini, selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, masuk ke 20 besar bukanlah masalah sama sekali.
Di sisi lain, situasi Yao Qian tidak begitu optimis. Dibandingkan dengan ronde-ronde sebelumnya ketika dia masih menyembunyikan kekuatannya, kali ini dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Pertempuran itu sangat berat, berlangsung lebih dari 1000 langkah. Tetapi lawannya masih tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Barulah ketika Yao Qian memanfaatkan celah dan melancarkan serangan sengit, ia berhasil mengalahkan lawannya dan melaju ke peringkat 50 besar. Ye Xiwen mengerutkan kening. Dilihat dari tren ini, Yao Qian mungkin tidak akan lolos ke babak selanjutnya untuk masuk ke 20 besar. Namun demikian, penampilan Yao Qian sudah luar biasa. Pada kompetisi sebelumnya, Yao Qian nyaris tidak masuk dalam 50 besar. Kali ini, peningkatan signifikan yang diraihnya telah membuat Kamar Dagang Yangzhou senang. Di Laut Yunxing, Kamar Dagang Yangzhou tidak dianggap sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh. Apalagi dibandingkan dengan para penguasa besar, mereka bahkan hampir tidak termasuk dalam peringkat teratas. Peringkat Yao Qian telah membawa kegembiraan yang luar biasa bagi seluruh Kamar Dagang Yangzhou. Bahkan jika mereka tersingkir di babak berikutnya, mereka tidak akan menyesal.